Perkenalkan, nama saya Monika Oktaviani Siregar dengan NIM 2022-143-404. Dengan rekan saya Tia Priani dengan NIM 2022-143-404. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran kami tentang mata kuliah IPAS di kelas 4 SD dengan topik Indonesia Kaya Budaya. Baiklah, langsung saja yang pertama, informasi umum. Penyusun kelompok 6, instansi SD, tahun penyusunan tahun 2023, jenjang sekolah SD, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS, fase B di kelas 4. Bab 6, Indonesia Kaya Budaya, topik kekayaan budaya Indonesia. Alokasi waktu 12 kali 4. Yang B, kompetensi awal, mendeskripsikan keragaman budaya dan kearifan lokal yang daerahnya masing-masing. Yang ketiga, yang C, profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Yang D, sarana dan prasarana. Sumber belajar yang kami ambil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2021, ilmu pengetahuan alam dan sosial untuk SD kelas 4. Penulis Amalia Fitri, DKK dan Internet. Lembar kerja peserta didik. Pengenalan tema, buku guru bagian ide pengajaran, persiapan lokasi lingkungan sekitar sekolah. Topik kekayaan budaya Indonesia, lembar informasi budaya Indonesia. Perlengkapan peserta didik, alat tulis, karton, kardus bekas, atau bisa disesuaikan dengan kesediaan bahan. Buku tulis, alat mewarnai, gunting, dan kertas dan stapler. Persiapan lokasi, area ruang kelas, bisa dengan kegiatan wawancara, pengaturan tempat duduk berkelompok. Topik proyek belajar perlengkapan peserta didik, arang bekas untuk keperluan parade budaya, kertas, alat mewarnai, alat tulis, lem kertas, dan gunting. Persiapan lokasi, area sekolah yang disiapkan untuk parade budaya. Yang E, target peserta didik. Peserta didik reguler atau vertikal, umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi kajian. Peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir aras tinggi atau HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. Yang F, model pembelajaran. Pembelajarannya menggunakan tatap muka. Baiklah, yang materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Melanjutkan pada bagian kompetensi inti. A. Tujuan kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran bab 6. 1. Mendeskripsikan keragaman budaya dan kearifan lokal di daerahnya masing-masing. Yang kedua, mengetahui manfaat dan kelestarian keragaman budaya di Indonesia. Tujuan pembelajaran pengenalan tema yaitu yang pertama, peserta didik melakukan aktivitas yang berkaitan dengan tema pembelajaran sebagai perkenalkan. Yang kedua, peserta didik menyampaikan apa yang ingin dan akan dipelajari di bab ini. Yang ketiga, peserta didik membuat rencana belajar. Itu tujuan pembelajaran topik kekayaan budaya Indonesia. Pertama, peserta didik dapat menyebutkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggalnya. Yang kedua, peserta didik dapat merelasikan pengaruh geografis dengan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan cara yang bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggal. Tujuan proyek pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat melakukan pencarian informasi dengan berbagai cara, bisa wawancara atau studi literatur untuk mendapatkan data. Yang kedua, peserta didik merancang sebuah bentuk infografis dengan menggunakan berbagai media untuk menginformasikan cerita daerahnya kepada masyarakat sekitar. B. Pemahaman bermakna. Tapi pengenalan tema yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan tema pembelajaran sebagai perkenalan, menyampaikan apa yang ingin dan akan dipelajari di bab ini, dan membuat rencana belajar. Topik B, kekayaan budaya Indonesia,
yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam menyebutkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggalnya, mengkorelasikan pengaruh geografis dengan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya, dan menyebutkan cara yang dapat memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Tapi proyek pembelajaran meningkatkan kemampuan siswa dalam melakukan pencarian informasi dengan berbagai cara, bisa dengan wawancara atau studi literatur untuk mendapatkan data dan merancang sebuah bentuk infografis dengan menggunakan berbagai media untuk menginformasikan cerita daerahnya kepada masyarakat sekitar. C. Pertanyaan romantik. Pengenalan topik keempat. Pertama, di manakah daerah tempat tinggal kalian berada? Yang kedua, apakah nama provinsi daerah tempat tinggal kalian? Yang ketiga, di manakah sebuah daerah mengalami perkembangan? Topik B. Kekayaan budaya Indonesia. Pertama, bagaimana kehidupan masyarakat di daerah tempat tinggal itu? Yang kedua, apa pengaruh kondisi geografis terhadap mata pencaharian hidupnya? Yang ketiga, apa pengaruh masyarakat pendatang terhadap kehidupan masyarakat di daerah tempat tinggal? Yang keempat, bagaimana sikap yang baik menghadapi kehadiran masyarakat pendatang? D. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan kegiatan orientasi. Pertama, peserta didik dan guru memulai dengan berdoa bersama. Yang kedua, peserta didik disapa dan melakukan pemeriksaan kehadiran bersama dengan guru. Pertama, memainkan permainan tradisional dari masing-masing daerah. Contoh berangkat berikut. Yang kedua, setelah permainan diskusikan permainan tradisional dan daerahnya. Yang ketiga, kemudian tanyakan apa ada dari budaya unik di daerah Anda. Yang keempat, guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik berasal dari manakah orang tua. Yang kelima, setelah siswa memberikan jawaban yang berbeda, mintalah mereka untuk menceritakan sesuatu tentang bahasa yang mereka gunakan di rumah. Yang keenam, gali lebih dalam jawaban siswa dengan menanyakan beberapa kebiasaan pola asuh yang digunakan dari generasi ke generasi. Yang ketujuh, mengkomunikasikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada waktu ini, serta menjelaskan cara dan apa yang ingin saya ketahui tentang perlindungan. Kegiatan motivasi. Pertama, memberikan gambaran tentang apa mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan inti. 1. Mulailah kegiatan literasi dengan narasi diawali buku siswa bertema B. Yang kedua, melanjutkan diskusi pengalaman siswa menyaksikan pembukaan suatu event olahraga yang menampilkan keragaman budaya. Yang ketiga, tanyakan kepada siswa pertanyaan utama dari buku ini dan hubungkan dengan apa yang telah mereka pelajari dalam buku ini. Yang keempat, kemudian tanyakan kepada siswa Anda apakah ada rumah adat yang berbeda di setiap daerah? Benarkah diri Anda dalam berbagai jenis rumah adat dan budaya lain yang umumnya? Meminta siswa untuk mewawancarai kegiatan sesuai di buku siswa. Harap berhati-hati untuk mengatur waktu kegiatan ini dan kembali setelah tepat waktu. Yang kelima, buatlah diagram di papan tulis seperti diagram di buku siswa. Yang keenam, setelah wawancara, mintalah siswa menuliskan hasil wawancara di papan tulis. Tidak perlu menulis data yang sama 2 kali. 7. Ajak peserta didik untuk mempelajari tabel tersebut dan menjawab pertanyaan pada buku siswa. Yang 8. Pandulah kegiatan diskusi bersama mengenai keberagaman budaya di Indonesia beserta penyebabnya. Lakukan literasi dengan teks macam-macam kebudayaan di Indonesia pada lampiran 6.1. 9. Diakhiri kegiatan diskusi, arahkan peserta didik untuk menulis kesimpulan mengenai kegiatan yang sudah dilakukan dengan menjawab pertanyaan apa itu keragaman dan mengapa Indonesia dikatakan memiliki keragaman budaya. Proyek pembelajaran. Persiapkan paradigma kebudayaan. Pertama, untuk mengambil proyek belajar, lihat panduan proyek belajar pada panduan umum. Yang kedua, pembentukan kelompok dapat disesuaikan dengan jumlah pulau terbesar di Indonesia, Sumatera, Jawa, Kalimantan,
Sulawesi dan Papua serta 1 pulau gabungan Bali, Nusa Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, buatlah kesepakatan dengan peserta didik mengenai waktu diadakannya parade serta waktu persiapan parade kebudayaan. Guru bisa mengajak peserta didik membuat inti masa bersama-sama. Keempat, arahkan peserta didik untuk mengatur pembagian daerah atau provinsi pada kelompoknya sehingga banyak variasi daerah yang diperhatikan. Kelima, dibina peserta didik untuk melakukan penggalian informasi mengenai daerah tertentu atau dengan hasil wawancara ulama awal dalam mempersiapkan proyek ini. 6, beri peserta didik waktu untuk mempresentasikan dan mempersiapkan dirinya agar bisa menjelaskan kepada warga sekolah tentang budaya dari provinsi pilihan. 7, arahkan peserta didik untuk memberikan identitas daerah pada dirinya masing-masing sebagai bentuk informasi. Pelaksanaan parade kebudayaan. Pertama, peserta didik berparade keliling sekolah menggunakan pakaian adat sambil membawa kelengkapan budaya dan mempresentasikan serta mempromosikan budaya kepada kelas lain atau guru-guru. Yang kedua, peserta didik mendapatkan nilai dari guru yang mereka temui saat presentasi. Yang ketiga, guru juga menilai proyek peserta didik mulai dari persiapan sampai pelaksanaan kegiatan parade kebudayaan. Yang keempat, setelah kegiatan ini peserta didik melakukan refleksi belajar sesuai dengan guru. Kegiatan penutup. Pertama, guru memberikan refleksi. Yang kedua, siswa dapat menyimpulkan isi materi pada pembelajaran hari ini. Yang ketiga, siswa mengkomunikasikan kendala yang dihadapi dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Yang keempat, meminta peserta didik untuk melakukan tugas berbagi kerja peserta didik atau LKPD. Yang kelima, guru bersama siswa melakukan kegiatan dengan doa dan salam. Kegiatan keluarga. Mari kita libatkan keluarga untuk menyelaraskan suasana belajar di rumah dengan sekolah. Untuk mendukung proses belajar peserta didik saat belajar di tempat ini, keluarga bisa mengajak peserta didik untuk melakukan kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama yaitu berdiskusi dengan peserta didik mengenai kebiasaan dan budaya yang akan dilakukan secara terus-menerus dari rumah ke rumah. Keluarga juga bisa mengajak diskusi dari makanan daerah yang sering dimasak atau dikonsumsi di rumah. Yang kedua, bercerita tentang pengalaman mengenai kebiasaan dan tradisi kebudayaan dari rumah-rumah yang paling menarik. Yang ketiga, melakukan kegiatan yang bertujuan untuk menjaga kelestarian budaya. Yang keempat, mengajak peserta didik untuk menunjukkan sikap toleran dalam perbedaan dari umumnya. Yang terakhir, mengajak peserta didik untuk berinteraksi dengan komunitas lokal dan bergerak di bidang kelestarian. Berikan ruang untuk keluarga dan berkonsultasi dengan guru apabila mengalami hambatan atau kendala dalam melakukan kegiatan di atas. Bagian B refleksi yaitu ada 2, refleksi untuk peserta didik dan juga refleksi untuk guru. Lalu pada bagian F yaitu asesmen atau penilaian, ada rubrik penilaian produk pada kebudayaan dan rubrik penilaian presentasi produk. Pada bagian G ada kegiatan pengayaan dan remedial. Dan yang terakhir yaitu lampiran ada beban kerja peserta didik, bahan dasar guru dan peserta didik, dan juga brosur. Ya. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami tentang rencana pelaksanaan pembelajaran tadi. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum